Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sini. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang searching. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Diki Samurai Stompul dan teman saya yang akan membacakan berikutnya yaitu ada Muhammad Ridho, ada Muhammad Ridho 12 dan ada Muhammad Ridho 33, ada Muhammad Fridiansyah Hidayat, ada Farhan Daulay, ada Angel Agasari Siagian, dan yang terakhir ada Rahmat Susiul As-Siddiq. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Pendahuluan. Searching adalah pencarian data dengan cara menelusuri data-data tersebut. Tempat pencarian data dapat berupa array dalam memori atau bisa disebut pencarian internal, bisa juga pada file pada external storage atau pencarian eksternal. Berikutnya ada istilah-istilah dalam algoritma pencarian. Yang pertama ada searching, prosedur langkah demi langkah untuk memecahkan masalah pencarian di ruang pencarian atau search space yang diberikan. Masalah pencarian dapat memiliki tiga faktor utama. Yang pertama ada search space, mewakili satu set solusi yang mungkin dimiliki sistem. Yang kedua ada start state, keadaan asal agen saat memulai pencarian. Yang ketiga ada goal test, sebuah fungsi yang mengamati keadaan saat ini dan mengembalikan apakah keadaan tujuan tercapai atau tidak. Yang kedua, search tree, sebuah representasi pohon dari masalah pencarian disebut search tree atau pohon pencarian. Akar dari pohon pencarian adalah simpul akar yang sesuai dengan keadaan awal. Yang ketiga ada action, mendeskripsikan semua tindakan yang tersedia untuk agen. Yang keempat ada transition model, deskripsi tentang apa yang dilakukan setiap tindakan dapat direpresentasikan sebagai model transisi. Berikutnya ada cost, fungsi yang menetapkan biaya numerik untuk setiap jalur. Berikutnya ada solution, urutan tindakan yang mengarah dari node awal ke node tujuan. Yang terakhir ada optimal solution, jika solusi memiliki biaya terendah di antara semua solusi. Lalu masuk kepada karakteristik algoritma pencarian. Yang pertama ada completeness. Algoritma pencarian dikatakan lengkap jika menjamin untuk mengembalikan solusi jika setidaknya ada solusi untuk setiap input random. Lalu yang kedua ada optimality. Jika solusi yang ditemukan untuk suatu algoritma dijamin sebagai solusi terbaik atau biaya jalur terendah di antara semua solusi lainnya, maka solusi untuk tersebut dikatakan sebagai solusi optimal. Lalu ada time complexity, yaitu ukuran waktu bagi suatu algoritma untuk menyelesaikan tugasnya. Lalu yang terakhir ada space complexity, ruang penyimpanan maksimum yang diperlukan pada setiap titik selama pencarian sebagai kompleksitas masalah. Jenis-jenis algoritma pencarian. Di sini ada dua algoritma. Untuk algoritma yang pertama, yaitu binary search. Algoritma binary search adalah salah satu algoritma pencarian data yang biasa digunakan untuk array yang berpola terurut. Teknik pencarian yang digunakan pada algoritma ini adalah dengan cara berulang kali membagi jumlah data menjadi dua bagian sehingga memperkecil lokasi pencarian suatu data hingga pada akhirnya dapat ditemukan. Untuk algoritma kedua yaitu sequential search. Algoritma pencarian sekuensial adalah salah satu algoritma pencarian data yang biasa digunakan untuk data yang berpola acak atau belum terurut. Algoritma ini akan mencari data sesuai kata kunci yang diberikan mulai dari elemen awal pada array hingga elemen akhir array. Kemudian masuk ke bagian permasalahan, dan berikut ada beberapa data dari brand sepatu lokal yaitu Ventela, Arrow Street, Nah Project, Brodo, Kompas, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga tertera dari data brand sepatu internasional yaitu Converse, Adidas, Vans, Reebok, Nike, New Balance, dan lain-lain. Pada data di atas terdapat 15 data dari brand sepatu lokal dan ada 15 data dari brand sepatu internasional. Dari data di atas terdapat begitu banyak nama brand sehingga kita kesulitan dalam mencari data yang dibutuhkan pada setiap masing-masing huruf hingga kata yang ada. Kesimpulan, proses searching atau pencarian terbagi menjadi dua, yaitu pencarian abjad secara urut dan pencarian abjad secara tidak urut. Pencarian abjad secara urut adalah metode pencarian abjad yang paling sederhana, karena melakukan kumpulan data abjad dengan ukuran yang kecil atau sedang. Untuk pencarian abjad secara tidak urut adalah metode pencarian abjad yang lebih umum digunakan karena
kumpulan data abjad dengan ukuran yang besar atau tidak beraturan. Untuk algoritma pencarian, kami melakukan pencarian merek sepatu brand lokal dan merek sepatu brand internasional. Dengan pencarian merek-merek tersebut berdasarkan abjad dari 30 brand yang telah dibuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk program yang telah kami buat, aplikasi searching. Saya menggunakan library Tkinter dan import random, dan berikut ini ada data yang telah kami buat. Karena kami tidak menggunakan database, jadi kami memasukkan datanya ke dalam program. Selanjutnya ini fungsi untuk mengetahui apakah variabelnya memeriksa string atau tidak. Dan selanjutnya itu ada fungsi untuk binary search yang merupakan bagian dari GUI yang kami buat atau tampilan aplikasi yang kami buat. Ini adalah untuk fungsi binary search-nya. Kami sorting terlebih dahulu, lalu dia akan mencari sesuai target harga yang ditentukan. Selanjutnya ini ada algoritma sequential search-nya. Dia juga akan menetapkan dengan harga yang telah ditarget atau yang ditentukan. Lalu ini ada algoritma binary search yang akan menampilkan kategori untuk semua atau all. Jika kita membuat all, dia akan menampilkan seluruh yang kita search untuk target yang kita tentukan. Lalu ada fungsi untuk mencari berdasarkan kategori dan harga yang kita tentukan. Kategorinya terbagi menjadi dua, yaitu ada di luar negeri dan dalam negeri. Setelah itu untuk fungsi mencari berdasarkan algoritma sequential dan binary search. Berikut ini untuk fungsi mencarinya. Saya membuat target 500. Dia di atas 500 ataupun kurang dari 500 untuk sequential search. Dan ini untuk tampilan GUI yang kami gunakan. Ukurannya 900 dikali 300 menggunakan tabel. Ada juga untuk tombol pencarian. Dan untuk menetapkan posisi awal tabel. Jika kita jalankan, akan muncul seperti ini. Saya akan buat contoh untuk binary search-nya untuk semua kategori. Dia hanya memiliki dua data yang kita masukkan, rebook dan converse. Jika kita buat luar negeri, kategori luar negeri tetap, karena yang dua merek berikut dari luar negeri, dan untuk dalam negeri kosong karena tidak ada yang seharga 500. Sekian penjelasan program yang kami buat.